Kamu dipecat. Memecatku apa kesalahanku? Bukan cuma kamu tapi juga mereka yang sama sepertimu, yang beralasan dengan teknik manual tradisional, untuk bermalas-malasan di pabrik. Sebelum peralatan baru terpasang, semua harus pergi. Sungguh kacau. Pabrik kita bisa terkenal karena keahlian dan pengalaman para pekerja lama yang tidak bisa digantikan mesin. Oh ternyata kepala bagian pantas saja Sok. Ku beritahu omonganmu itu. Di depanku tidak ada gunanya. Mesin adalah aset baru kita. Kamu dan teman-teman lamamu hanyalah sampah yang tertinggal zaman. Kamu yakin mau memecatku? Sangat yakin. Permisi, apakah Pak Fen yang lama tahu? Memecat sampah sepertimu tidak perlu mengganggu ayahku. Tidak bisa hal sebesar ini, Pak Fen harus memberikan penjelasan padaku. Beritahu bagian personalia sekarang juga urus pemecatannya. Baik. Kalau begitu aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan, hanya berharap kamu tidak menyesal. Tapi aku peringatkan, part ini sangat penting. Kalau ada masalah tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Sok apa sih cuma memperbaiki part rusak? Kamu pikir sedang merancang kapal induk berani-beraninya melemparku? Pulang saja minum angin barat laut. Halo ayah. King Er dengar kamu melakukan PHK. Ya ayah, aku baru saja memasukkan peralatan cerdas untuk menggantikan tenaga kerja yang berlebihan. Baiklah, tapi ingat ada Pak Shen. Jangan sampai dia tersentuh. Ini adalah orang yang aku datangi 3 kali baru mau bergabung. Keberhasilan produk baru, kita semuanya bergantung padanya. Pak Shen bukan dia kan? Fan King Er, kamu tidak menyentuhnya kan? Tidak ayah. Tidak mungkin. Aku peringatkan kalau kamu menyentuhnya. Jangan salahkan aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Ayah percayalah pada urusanku. Ya sudah dulu ya, aku tutup telepon dulu. Di pabrik kita ada berapa orang yang berkeluarga Shen? Cuma 21 Shen Jiangwo yang baru saja dipecat. Satu lagi muridnya Shen Tian. Shen Jiangwo lulusan SMP yang setengah buta huruf. Sedangkan Shen Tian lulusan pascasarjana dari universitas ternama. Sepertinya Shen Gong yang ayahku maksud adalah Shen Tian presiden bijaksana. Shen Jiangwo cuma parasit. Tidak tahu sudah berapa tahun dia makan gaji buta di pabrik kita. Tampaknya keputusan saya memecatnya sangat tepat. Ini. Wakil Presiden Fan buruk, sekali komponen yang diperbaiki Shen Jiangwo tadi. Ada masalah lagi. Tenang saja, cari orang untuk memperbaikinya Presiden Fan. Tingkat kesulitan perbaikan seperti ini biasanya ditangani oleh Shen Jiangwo. Kenapa lagi Shen Jiangwo? Jangan-jangan saya salah memecatnya Wakil Presiden Fan sebentar lagi. Hari inspeksi grup Tianlai kita harus cepat cari solusi. Jangan buru-buru, biar saya pikirkan. Kamu panggil Shen Tian ke sini. Halo, sepertinya Anda adalah orang hebat yang ayah saya maksud. Orang hebat. Iya, ayah saya bilang kalau ada masalah. Minta bantuan Shen Gong cepat periksa masalah itu. Tampaknya Nona besar salah mengira saya sebagai Shen Jiangwo. Biasanya Shen Jiangwo memanfaatkan statusnya sebagai tukang kunci level 10. Selalu menindas saya kalau begitu. Kenapa tidak mengambil alih posisinya ia? Saya baru saja memecat si parasit tua itu. Kebetulan ada posisi supervisor yang kosong, tidak tahu. Apakah Anda bersedia mengambil alih? Ini tidak baik. Saya tahu si sampah tua itu mengambil alih jasa Anda. Anda masih muda dan berbakat, ditambah peralatan baru saya. Pasti bisa membawa perusahaan kita ke puncak. Kalau Wakil Presiden Fan sudah bilang begitu, saya tidak bisa menolak. Ayo. Halo ayah. King Er, segera siapkan diri untuk menyambut Bos Li dari grup Tianlai. Sudah sampai di depan pabrik kita. Segitu cepatnya saya segera ke sana. Saya beritahu grup Tianlai ini adalah perusahaan terbesar di Haicheng. Tidak boleh diabaikan, harus Shen Gong yang menanganinya. Ngomong-ngomong, Shen Gong ada di pabrik hari ini. Ayah tenang saja. Anak kesayanganmu baik-baik saja. Anda benar-benar akan pergi? Lalu bagaimana dengan kami? Dia tidak menyentuh kalian, tinggal diam saja. Lagi pula harus menghidupi keluarga, penghasilan tidak boleh terputus. Tapi soal teknis selama ini, Anda yang memegang kendali. Anda tidak ada, ini pasti akan kacau. Jangan takut, Shen Tian selama 2 tahun ini juga banyak belajar dariku. Beberapa masalah sederhana dia bisa menyelesaikannya. Tapi komponen kali ini agak berbeda. Ngumpul ngapain? Nggak kerja? Tianzi. Maaf Jiangwo, aku kira kamu sudah pergi. Wah, jadi supervisor suara jadi besar ya? Nggak Jiangwo, aku cari makan aja. Tianzi, 2 tahun ini kamu merawat ibu yang sakit juga tidak mudah.
Jadi supervisor bagus tapi aku kasih tahu ya. Komponen yang dipesan oleh grup Tianlai ini sangat istimewa. Harus sangat presisi hanya bisa dibuat manual. Kalau pakai mesin mudah rusak. Oke, Sudah yang lain gak usah dibahas lagi semuanya cepat kerja. Nanti kalau ada waktu kita kumpul di luar pabrik. oke. Zaman sekarang masih pakai manual. Pantas saja dipecat. Masih ngeliatin? Mau ikut dipecat juga ya Tianzi? Sekarang bicaramu kenapa kasar, sekali kamu bisa seperti sekarang? Itu karena dibantu oleh Shen Jianquo. Aku bilang sekali lagi. Kedepannya siapa yang menyebut namanya di pabrik? Langsung keluar-keluar. Waktu Shen pergi, dia berpesan berulang kali. Tapi dia tetap pakai mesin masih nggak ngerti ya. Ini karena dia sudah dekat dengan Bos Fen. Sudah nggak peduli siapa-siapa. Ayo ke sini Menerli. Menerli ini adalah penanggung jawab proyek kali ini. Shen ini adalah perwakilan bisnis dari grup Tianlai kamu yang berkoordinasi dengan mereka. Kamu Shen? Menurut informasi kami, penanggung jawab utama proyek ini seharusnya Shen Jianquo kan? Shen Jianquo? Tidak mungkin. Shen Tian ini bagaimana? Manajer Li sebenarnya. Komponen sebelumnya semuanya saya yang buat. Shen Jianquo itu cuma bertugas membagi tugas saja. Maksudmu Shen Jianquo mengambil jasamu? Dia kan guruku mana, ada yang namanya mengambil jasa. Manajer Li ke depannya, kalau ada masalah langsung saja ke saya. Manajer Li jangan khawatir. Saya atas nama perusahaan menjamin Shen Tian adalah ahli teknologi sejati pabrik kami. Masalah ini sangat penting untuk berjaga-jaga. Anda tidak keberatan jika saya menelepon Shen Jianquo untuk menanyakan. Halo saya Shen Jianquo. Shen Jianquo. Saya Li Chungang dari grup Tianlai. Murid Anda Shen Tian bilang masalah proyek. Kedepannya bisa langsung berkoordinasi dengannya benar begitu. Shen Tian memang murid saya. Saya sudah memperbaiki setengah bagian, dan sebelum pergi saya sudah berpesan padanya. Seharusnya tidak ada masalah ya Manajer Li. Anda bisa tenang berkoordinasi dengan Shen Tian. Baik saya mengerti. Setelah semuanya sudah jelas, maka kami akan membawa sampelnya. Orang-orang tua itu benar-benar hanya kenal muka. Sudah jelas sudah memastikan Anda. Masih harus menelepon untuk konfirmasi. Tidak APA Boss Fan Yang Pentang masalah Dari selesai. sini juga bisa dilihat Shen Gong Anda tidak hanya ahli teknologi moral Anda. Jauh lebih baik dari Shen Jianquo ribuan kali. Ayo ikut saya ke kantor. Besok ada konferensi industri HiC kesempatan bagus. Untuk menunjukkan kemampuan kita pada mitra ikut saya ya. Terima kasih Bos Fan. Saya pasti akan lebih giat lagi. Halo Manajer Li, halo apa? Bagian yang dibawa kembali untuk diuji langsung retak. Anda tahu bagian ini mewakili apa kalau ada masalah. Anda hancurkan fan group pun tidak akan cukup untuk mengganti retak. Bagaimana mungkin Anda masih berani bertanya pada saya? Besok pagi sebelum jam 7 harus selesai. Kalau tidak saya akan membuat fan group kerepotan. Ternyata benar apa yang dikatakan Shen Jianquo. Sekarang bagaimana? Shen Gong datang. Shen Gong lama, tidak bertemu silakan masuk. Shen Gong, halo. Tamu di konferensi industri ini semuanya adalah elit dari berbagai pabrik dan bidang industri di HiC. Anda harus manfaatkan kesempatan ini kumpulkan koneksi dan sumber daya. Biarkan orang-orang bodoh di pabrik melihat. Anda jauh lebih baik dari Shen Jianquo yang tidak berguna. Terima kasih Bos Fan, saya pasti tidak akan mengecewakan.
Manajer Li Shen. Sekarang sudah jam 7.40 masalah saya. Masalahnya sudah selesai belum? Maaf, ya Manajer Li. Saya sedang menghadiri rapat dagang, bagaimana kalau besok? Besok pasti saya bantu selesaikan dasar bajingan Wang. Main-main ya sama, saya Cempa. Jam 8 itu, kesempatan terakhir untuk perusahaan Fan. Shen, saya baru dengar. Manajer Li juga akan datang ke rapat dagang ini. Sepertinya iya. Kayaknya dia sangat puas dengan sampelmu kerja bagus. Nanti saya akan puji kamu di depan umum. Ayo gimana nih? Manajer Li itu klien terbesar pabrik kita. Kalau dia marah saya hancur. Masih ada 10 menit. Halo. Shentian si sampah ini. Berani sekali dia. Ini kan komponen tali penghenti kapal induk. Berkaitan dengan nasib negara. Kalau sampai ada masalah, 100 kepala pun nggak cukup buat dia. Ikut saya. Semuanya bawa senjata, ikut saya. Ya. Shen Jiangguo, si pengangguran sampah itu. Kok bisa ada di sini? Bukan Shen Jiangguo ini ya? CEO Fan Tianzi. Shen Jiangguo, sejak kami pecat kamu dari pabrik, produktivitas pengiriman perusahaan Fan tidak hanya tidak menurun, malah meningkat 20%. Menurutmu kenapa ya? Oh begitu, kalau gitu. CEO Fan muda yang berbakat ya, selamat Tianzi. Kayaknya selama ini kamu benar-benar belajar teknologiku. Sama pesanku waktu saya pergi. Kamu benar-benar perhatikan. Komponen Tianlai itu. Saya. Kok reaksimu kayak gini? Jangan-jangan komponen itu udah diganti produksi mesinnya. Gak pakai mesin, emang pakai tangan jelekmu itu ya? Shen Jiangguo, selama ini kamu di perusahaan Fan ngerugiin jam kerja, ngambil gaji aja nggak cukup, apa mau orang lain jadi sampah kayak kamu juga? CEO Fan, kamu baru pegang pabrik. Nggak ngerti teknologi bisa dimaklumi, tapi pesanan grup Tianlai itu. Kalau kalian nggak dengerin saya sembarangan pakai mesin produksi, itu artinya kalian udah bikin masalah besar. Kamu cuma sampah yang bahkan nggak bisa jaga pekerjaan sendiri. Bisa-bisanya ngomong soal teknologi di depan gue. Emang kamu pantas? Nasihat baik susah buat nyadar orang yang emang udah ditakdirin celaka. Gue udah ngasih tahu kamu berkali-kali, ngasih muka sama Pak Fan. Tapi kalian malah ngeyel pakai mesin buat produksi. Nanti kalau ada masalah jangan minta gue yang bersin. Jangan bawa-bawa nama bapak gue. Gue ngerti. Lo cuma kesel karena gue pecat kamu. Jadi dendam sama gue. Gue nggak ngerti siapa yang buta waktu itu sampai ngerekrut kamu ke Fan Group. Masa sih ini bukan engineer Shen? Orang pinter yang direkrut sama Pak Fan tua. Kok malah dipecat sih? Gue udah banting tulang buat Fan Group. Ngegembangkan teknologi canggih sampai masuk 10 besar industri nasional. Tapi malah dibilang nggak ada gunanya sama kalian. Kayaknya lo udah kebiasaan ngambil jasa orang ya, Shen Jiangguo. Lo emang jago ngomong hal yang nggak masuk akal. Waduh, waktu janjian sama Bos Lee. Udah kurang dari 5 menit lagi. Yang Master Fan nggak perlu marah sama orang kayak gini. Mending kita buruan balik aja. Engineer Shen, kamu nggak usah takut. Gue tahu kamu udah lama di PWA sama dia. Nggak berani konflik sama dia, tapi sekarang ketemu gue. Gue pasti bantu kamu keluarin kekesalan ini. Shen Jiangguo ya, Shen Jiangguo. Lo ngehalangin perkembangan teknologi baru. Ngambil jasa orang, nindas orang baru. Sebenarnya, lo harusnya diboikot sama seluruh industri, tapi ya, gue ini orangnya baik hati asal lo berlutut. Sama semua orang di sini ketok kepala 3 kali. Mungkin gue bisa pertimbangkan. Ngebiarin lo hidup. Mending kalian mikirin aja, gimana ngadapi kemarahan manajer Lee. Sudah kesempatan udah dikasih, lo malah nggak mau terus-terusan. Ngerusak hubungan kita sama manajer Lee. Hari ini ketok kepala sama boykot. Lo harus terima semuanya. Yang Master Fan mending kita balik aja. Engineer Shen, kamu nggak usah takut, semua orang udah lihat kan. Pemuda yang baik ini baru aja dapat kontrak gede sama manajer Lee dari Tianlai Group. Tapi malah ketemu sampah ini di sini. Sindiran dan penghinaan yang tak berkesudahan. Bahkan manajer Lee mendukung Shentian, sepertinya semua orang tertipu oleh Shen Jiangguo ini, mengenal wajah tapi tidak mengenal hati. Lau Fan juga buta merekrutnya ya. Ayo semua, dia cuma seorang pekerja rendahan. Berani menantang bos, mari kita lihat seberapa keras lututnya. Cepat. Cepat berlutut kamu. Cepat. Fan King Air Shentian. Kalian berdua keluar sekarang, Fan King Air. Shentian.
Menerli, kenapa Anda datang sendiri? Anda memberikan saya komponen yang bagus. Tentu saya ingin segera bertemu dengan Anda, Xiao Fen. Menerli, Anda terlalu baik. Kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tentu saya akan memberikan produk terbaik kepada Anda. Shen Jiangkuo, bukankah Anda baru saja mengatakan komponen kita akan mengalami masalah besar? Menerli akan datang untuk mengganggu kita. Tapi lihat hasilnya. Sungguh tidak bisa dimengerti Lao Fen yang bijaksana. Bagaimana bisa memiliki anak perempuan yang bodoh seperti Anda? Anda masih keras kepala karena Anda tidak mau mengakui kesalahan. Menerli, silakan Anda yang memberitahu semua orang. Seberapa baik kualitas produk kita ini? Apakah ini membawa keuntungan besar bagi Anda? Ya, kualitas barang ini sangat bagus. Bagus sampai membuat saya mengalami kerugian. 80 juta. Shen Jiangkuo, Anda dengar itu? Shen Gong dan mesin baru membuat Bos Li mengalami kerugian 80 juta. Apa? Kerugian 80 juta. Bos Li, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Lihat sendiri. Komponen ini tidak hanya tidak memenuhi standar, tetapi juga tidak bisa digunakan. Kerugian 80 juta itu kecil. Saya membawa komponen ini kembali ke perusahaan. Kepala saya hampir saja hilang. Tahu tidak? Menerli, ini hanya sebuah komponen saja. Bagaimana bisa seburuk ini? Hanya sebuah komponen, tahukah Anda? Ini adalah komponen penting dari kabel penahan kapal induk. Ini adalah kunci keberhasilan kami dalam mengembangkan kapal induk secara mandiri. Apa? Kabel penahan kapal induk? Ini adalah kunci keberhasilan kami dalam mengembangkan kapal induk secara mandiri. Sudah lama dengar bahwa grup Tianlai adalah perusahaan militer. Apakah rumor ini benar? Lihat ekspresi Menerli. Sepertinya hampir pasti benar. Menerli, tunggu sebentar, Shentian. Saya butuh penjelasan. Bos Fen ini. Baik, Bos Wang mengerti, tenang saja. Sekarang masalah ini sudah sampai ke Bos Wang. Dia akan segera datang. Kalian hanya punya waktu 10 menit. Jelaskan dengan jelas. Katanya apa yang sebenarnya terjadi? Saya sudah bilang alasannya. Mesin tidak bisa memenuhi persyaratan proses. Omong kosong. Perangkat saya adalah yang paling canggih di dunia. Tidak mungkin ada masalah. Karena kalian begitu yakin, maka silakan periksa sendiri. Katanya apa yang terjadi? Bos Fen, sampai saat ini saya terpaksa memberitahu yang sebenarnya. Pelaku utama dari semua ini adalah dia, Shen Jiangkuo. Berapa lama lagi sampai ke kamar dagang Haicheng? Tinggal 5 menit lagi. Bos Wang katanya, padahal kita sudah memastikan komponennya. Mengapa bisa ada masalah? Mungkinkah Li Chungang salah orang? Tidak menutup kemungkinan. Menurut data yang kita dapat sebelumnya, Shen Jiangkuo adalah penanggung jawab proyek ini, tapi setelah Li Chungang datang, dia diberitahu bahwa penanggung jawab proyek ini adalah seseorang bernama Shentian. Ini menarik, percepat. Saya harus segera sampai ke lokasi. Ya, Shen Jiangkuo. Benar, Shen Jiangkuo tidak terima setelah dipecat. Sebelum pergi dia sengaja merusak komponen untuk membalas dendam. Membalas dendam pada Bos Fen, pada Menerli, pada Pembelai Pesanan Fan. Tapi perbaikan krusial terakhir ini bukankah kamu yang menyelesaikannya? Salahku terlalu baik hati. Sebenarnya saat aku baru mengambil alih, aku langsung melihat tanda-tanda kerusakan pada komponen. Tapi karena hubungan guru murid, aku tidak membongkarnya. Aku pikir kalau bisa diperbaiki ya sudah. Tapi siapa sangka waktu Menerli datang mengambil sampel. Terlalu mendesak. Ya, aku bilang juga peralatanku pasti tidak mungkin bermasalah. Semua ini ulahmu yang bermain kotor. Bermain kotor? Aku Shen Jiangkuo tidak sampai menggunakan cara-cara kotor seperti itu. Siapa yang tahu? Hanya karena aku memecatmu, kamu dendam dan sengaja melakukan ini. Masuk akalkan, Bos Li. Sudah jelas semua ini karena dia. Shen Jiangkuo, benarkah ini? Aku bicara jujur. Dari pertama kali aku melihat komponen itu, aku langsung tahu itu adalah tali penahan kapal induk. Aku tahu ini masalah besar. Berhubungan dengan nasib negara, sebagai seorang veteran yang sudah pensiun, aku pasti tidak akan melakukan hal yang merugikan negara kita. Siapa yang tahu Menerli? Jangan pergi padanya, perlu kamu tahu. Aku dan Shen Jiangkuo bukan hanya hubungan guru murid. Aku juga saudaranya. Kalau bukan karena aku sudah tidak tahan, apakah aku akan berdiri dan menunjuk dia? Ya, Menerli, dia itu orang yang hanya numpang hidup di pabrik. Mengapa kita semua tidak tahu?
Komponen ini adalah tali penahan kapal induk tapi dia langsung tahu. Shen Jiangkuo, sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Apapun yang aku katakan kamu tidak akan percaya, mau apa lagi? Mengganggu rencana penting negara habis di penjara. Kamu tidak cukup untuk menebus dosa. Manajer Li, bawa saja aku. Tapi aku beritahu kamu kalau kamu membawaku, komponen itu tidak akan ada yang bisa membuatnya. Sampai mati pun kamu masih keras kepala komponen ini. Aku juga bisa membuatnya. Manajer Li cepat bawa dia. Penelitian kapal induk kita tidak berhasil, karena ada orang seperti dia. Aku sudah menghubungi pihak berwajib. Sekarang pasti sudah sampai. Shen Jiangkuo. Tunggu dulu. Wang Zong. Ya ampun, ini ternyata CEO dari grup Tianlai Wang Yanran. Tidak menyangka bahkan dia sampai terganggu. Sepertinya masalah ini benar-benar besar. Sudah jelas belum bagaimana dengan masalah komponennya? Wang Zong sudah jelas. Karena Shen Jiangkuo ini yang mengacau. Baru komponen kita bermasalah. Anda yakin itu dia sebelumnya kita menyelidiki, bukan menunjukkan dia adalah orang yang kita cari? Saya juga sulit menilai, tapi dari bosnya dan muridnya diketahui bahwa Shen Jiangkuo ini memang ada masalah. Benarkah? Saya rasa tidak begitu. Pertama, siapa yang membuat komponen ini? Wang Zong, saya Fan King Air, pabrikan pabrik fan. Komponen kali ini dibuat oleh mesin kami di fan. Yang memimpin adalah manajer pabrik saya, Shentian Shenggong. Ya Wang Zong, komponen ini memang saya yang buat. Shentian, kamu berbohong tanpa berkedip pun tidak. Diam, mana ada tempat untuk sampah seperti kamu bicara. Wang Zong, orang ini sengaja merusak komponen penting dari penghalang tolong cepat. Bagaimana saya lakukan adalah urusan saya. Tidak perlu kamu khawatirkan. Kalau kamu bilang, kamu adalah yang memimpin pembuatan komponen ini, apakah bisa memperbaikinya di sini? Tentu bisa Wang Zong, kebetulan pabrik kami baru saja membeli peralatan baru. Anda bisa datang ke pabrik kami. Kami akan langsung mendemonstrasikannya untuk Anda. Semuanya. Peralatan baru yang baru saja diluncurkan 2 hari lalu. Seperti komponen penghalang kapal induk. Hanya butuh 5 menit untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Hebat sekali. Wang Zong, saya ingatkan. Kecepatan mesin yang terlalu tinggi akan menyebabkan suhu komponen terlalu panas, sehingga menyebabkan retakan membesar. Sepertinya master ini sangat berpengalaman. Kamu minggir sana Wang Zong, saya sangat paham dengan komponen ini. Tidak mungkin ada masalah seperti yang dia katakan. Baiklah, mari kita mulai. Lihat Shen Jiangkuo. Di era mesin ini, keahlianmu yang kuno itu sudah tidak ada nilainya lagi. Bahkan Wang Zong pun tidak akan melihatmu. Selama saya memperbaiki komponen ini, di tempat ini yang paling mencolok haruslah aku. Selesai sudah. Bagus-bagus. Shenggong benar-benar tidak mengecewakan. Shen Jiangkuo, kamu masih berani tertawa. Kalau bukan karena sebelumnya aku membantumu membersihkan kekacauan, bagaimana mungkin aku bisa gagal kali ini? Aku punya keyakinan 100%. Dua bos, aku mohon untuk menguji kecocokan di tempat. Uji tentu saja harus diuji. Setelah diuji, biarkan semua orang melihat apa sebenarnya Shen Jiangkuo ini. Dan biarkan Bos Wang melihat kekuatan sebenarnya dari perusahaan Fan. Baik. Lihatlah Shen Jiangkuo, tes dimulai. Artinya komponen saya tidak bermasalah, kamu selalu membual. Betapa hebatnya keterampilan tanganmu. Di hadapanku dan teknologi tinggi kamu hanyalah lelucon. Aku dengan serius menasihati kalian, sebelum kecocokan mencapai 85%, harus menghentikan tes jika tidak mesin ini juga akan rusak. Kamu diam saja Bos Fan kecil. Orang ini berulang kali mencemarkan nama baik perusahaan kita. Aku menyarankan untuk melaporkannya ke badan pengawas dengan tuduhan fitnah. Tunggu dulu, jika melebihi 85%. Pada saat itu tanpa perlu kita bertindak, Bos Wang juga tidak akan membiarkannya. Benar-benar Bos Fan kecil memang cerdas luar biasa. Cepat lihat, kecocokan sudah mencapai 81%. Ayo semuanya, mari kita hitung mundur bersama. 82, 83, 84,
Sial-sial semuanya hancur. Kecocokan hanya 85%. Bos fan kecil, ini yang kamu bilang tidak ada masalah. Shen-tian, Bagaimana bisa begini? Biarkan aku saja perbaiki lebih cepat. Akhiri lelucon ini lebih cepat. Kamu pergi sana. Kamu yang sudah dipecat, apa hakmu untuk menyentuh? Minggir kalau bukan karena aku takut kamu merusak teknologi inti dari perusahaan besar kita. Aku malas urusin urusanmu yang ribet ini. Jangan sok hebat deh. Aku pakai mesin canggihnya Pak Fan. Baru bisa diperbaiki, sampai 85% apalagi kamu. Dengan keahlianmu yang pas-pasan nggak mungkin lah. Udah tua begini nggak tahu malu. Cuma mikirin mau bikin malu kayaknya sih. Takut nggak dapat kerjaan setelah dipecat dari fan group. Mau cari perhatian aja pakai kesempatan ini. Lihat kan semua. Aku bilang tuh dia cuma kayak lilin. Cuma pura-pura aja gerak-gerak dikit. Langsung kabur bawa ekor. dia sih kayaknya nggak ngerti sama sekali. Ngerti atau nggak tes aja langsung. Partnya cocok 100%. Apa? 100%? Cocok 100% ini nggak mungkin. Part yang hampir rusak. Bisa diperbaiki sampai cocok 100%. Ini luar biasa ya ampun. Fan group ini, ngapain sih sampai ngeluarin orang kayak gini? Kayaknya kena arteri besar nih. Bukannya katanya Shen-tian hebat ya, kenapa Shen-tian nggak bisa perbaiki partnya Shen Jianguo malah bisa? Pak Shen, emang kamu yang terbaik, kamu langsung nyelamatin aku. Dari situasi yang bahaya banget. Li Chungang, Ini kontrak order, 100 juta Pak Shen, kamu ambil dulu. Ini urusan kamu sama fan group. Kalau ada kebutuhan langsung aja bicara sama mereka. Pak Shen, tunggu dulu. Xiao Fan, lihat apa yang kamu lakukan. Manajer Li, tenang aja, urusan ini biar aku yang selesaikan. Shen Jianguo, aku perintahkan kamu segera kembali kerja. Xiao Fan, aku ingetin kamu. Aku udah nggak bagian dari fan group jadi kerja. Nggak mungkin aku lakukan. Karyawan biasa aja sok gaya. Nanti kamu bakal nyesal. Ini hasil penyelesaianmu? Manajer Li, kamu harus dengar penjelasanku, urusan ini di luar perkiraanku. Sekarang nggak perlu penjelasan, kalau mau jelasin cari Pak Wang aja. Pak Wang, aku perlu jelasin soal ini. Perangkat pintar ini baru aja kita datangkan. Prosesnya masih belum terlalu familiar sama pekerja kita jadi kontrak sebelumnya. Bisa nggak kita batalkan dulu? kontrak tentu saja dibatalkan. Fan tanpa pekerja Shen tidak bisa membuat bagian ini. Wang, selalu bagian itu sebenarnya adalah kredit saya. Alasan mengapa Shen Jianguo bisa memperbaikinya adalah karena saya telah memperbaiki bagian itu menjadi 85%, dia hanya di atas. Itu hanya sedikit bergerak. Penggemar kecil Anda selalu buta, tapi aku bukan Li Chungang. Mengkhotbahkan perintahku pembatalan dengan grup fan. Semua kerjasama di masa depan. Itu Wang, kita pergi. Maaf Xiao Fan, selalu. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Xiao Fan, kau tidak menyalahkanku. Orang selalu melakukan kesalahan. Ayahku setuju dengan orang-orang. Mereka hanya buta. Terima kasih Xiao Fan, saya pasti akan pergi ke api di masa depan. Tidak ada yang tersisa. Tapi Xiao Fan selalu pergi. Apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk pesanan Tiana Group? Apa yang kamu takutkan? Selama ada peralatan di tangan, mengapa khawatir tidak ada pesanan? Belum lagi, aku masih punya kartu Wang. Xiao Fan selalu ini. Dia adalah kakak laki-laki yang sudah lama saya temui di internet. Aku memanggilnya Rufeng, dia insinyur provinsi. Jika aku mengundang dia ke pabrik, ditambah dengan teknologi Anda dan perangkat saya, mari Fan keluar dari kota dan memasuki provinsi selatan. Dan itu bukan masalah. Benar-benar tidak boleh membiarkan Xiao Fan. Kakak Rufeng ini datang ke pabrik atau status saya. Ini berbahaya. Tentu saja aku berbicara dengannya secara online. Aku sudah saling kenal sejak lama. Dia pasti mau datang. Hei, aku tidak berpikir aku salah membaca fan. Masih salah baca Shen-tian. Jika itu
Rufeng kakak, aku baru saja melihat lingkaran teman-temanmu. Apakah Anda mengundurkan diri? Ya. Dipecat. Bagus, Tuhan membantu saya juga, Rufeng. Saya tidak tahu yang mana yang tidak memiliki mata panjang. Aku harus melawan dia. Kak Rufeng mau datang ke tempatku nggak? Aku jamin bakal kasih perlakuan terbaik. Gak bakal kayak bos kejam yang ngusir kamu. Bisa dipertimbangkan. Asik banget, aku baru aja selesai. Ikut konferensi industri HiC, sekarang lagi ada waktu luang, Rufeng. Kamunya di mana, aku jemput yuk. Kebetulan banget aku juga baru selesai ikut sekarang. Lagi di kafe. Asik banget, Rufeng, ternyata tadi juga ada di tempat itu. Aku aja gak nyadar. Dia lagi di kafe aku. Aku siap-siap dulu, bentar lagi kita berangkat. Alamat yang Rufeng kasih kayaknya di sini yuk. Cepetan masuk. Kenapa dia hapus chatku, udahlah kayaknya. Dijadiin kambing hitam. Menurut lokasi yang Rufeng kasih kayaknya di sini. Orang itu pasti. Maaf ya lama nunggu. Gak apa-apa. Shen Jianguo. Kamu yang bertanggung jawab soal ini. Wang, ini bukan salahku semuanya, gara-gara Fen Qing'er. Dia sok tahu dan nipu aku selama ini. Aku udah berkorban buat Tianlai, buat Daxia. Gak ada jasa tapi ada pengorbanan. Sudahlah, aku gak bilang mau ngapain kamu. Terima kasih Wang, Wang memang pinter banget. Cukup soal komponen kabel penghalang kapal Indo. Belum selesai, sekarang yang penting bikin Shen gabung ke grup Tianlai. Wang, jangan-jangan komponen itu beneran gak ada hubungannya sama Shen Jianguo. Sudah jelas banget Shen Jianguo. Tukang las level 10 komponen kabel penghalang. Semua dibuat sendiri sama dia. Dia juga yang disebut Profesor yang nomor 1 di dalam negeri, layaknya pahlawan negara. Wang, ternyata beneran dia. Dia dipecat fan group malah bagus. Fan group yang kecil gimana bisa nampung naga sejati. Kita harus bantu dia di saat susah dan bawa dia ke Tianlai. Kalau orang kayak Shen bisa gabung ke Tianlai, jadi pahlawan negara kapal induk Daxia. Gimana bisa gak jadi Daxia, gimana bisa gak bangga. Cari tahu di mana dia, apapun yang terjadi. Ajak Shen gabung ke Tianlai. Siap Wang. Shen Jianguo, kenapa kamu di sini? Kontak sudah dihapus. Kamu datang juga tidak akan menemukan aku tidak akan mengizinkan. Satu Shen Jianguo pergi, datang lagi Rufeng kakak. Menginjak kepalaku. Kenapa aku tidak bisa di sini? Shen Jianguo, aku janji dengan orang penting. Ini bukan tempatmu duduk, cepat pergi. Bukan ini tempat yang aku pesan, kenapa aku tidak bisa di sini? Tempat yang kamu pesan, kamu cuma mengikuti jadwalku. Tahu aku akan ke sini, jadi duluan ambil tempat. Cuma mau memohon padaku biar kamu bisa balik ke pabrik. Aku tidak sebosanku itu. Mau balik ke pabrik lagi. Tapi gengsi di sini pamer. Shen Jianguo, trikmu ini benar-benar lucu. Aku jujur bilang, aku sudah menemukan seorang insinyur provinsi, walau kamu punya kemampuan. Tapi di mataku kamu cuma seorang pekerja biasa saja. Kamu menemukan siapa tidak ada hubungannya denganku. Masih pura-pura, lihat kamu susah payah. Mau balik ke pabrik begini, aku izinkan kamu balik ke pabrik. Tapi kamu harus ikut standar gaji minimum pabrik setengahnya. Xiao Fenzong, kamu terlalu percaya diri ya. Kamu yakin aku mau balik? Karena aku memperkenalkan mesin baru, karena akan ada insinyur provinsi masuk ke Fancy, karena masa depan Fancy pasti cerah, pasti melangkah ke provinsi selatan, menjadi raksasa industri. Tolong pergi, aku janji dengan teman. Shen Jianguo, jangan terlalu jauh. Walau kamu punya kemampuan, tapi di mataku kamu cuma seorang pekerja yang sedikit berharga saja. Xiao Fenzong, karena dia tidak tahu diri. Jangan biarkan dia balik biar orang lain tidak berpikir kamu kompromi dengan sampah. Shen Jianguo, aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau. Apa selain Fancy, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Oh, kamu mau pindah kerja ya, ternyata kamu sudah lama punya pikiran ini, benar-benar tidak tahu terima kasih. Shen Tian keluarkan pengumuman. Siapa yang berani menerima Shen Jianguo di HiC, berarti melawan Fancy. Fenzong, kamu terlalu berlebihan.
Bahkan menipu diri sendiri ya. Lalu apalagi inilah akibatnya kalau berani melawan aku. Dengan satu kalimatku aku bisa membuatmu di kota ini tidak punya tempat untuk berpijak sampah yang tidak diinginkan oleh keluarga Fan. Siapa yang berani menerimanya? Aku berani. Wang Yanran dari grup Tianlai Provinsi Selatan memohon Shen Gong untuk bergabung dengan Tianlai kami. Itu kamu. Benar Shen Gong, keluarga Fan itu tidak bisa melihat permata yang berharga. Wang Yanran ini tidak buta. Jika Anda bersedia bergabung dengan Tianlai kami, Anda bisa mengajukan permintaan apa saja. Wang Zong, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi aku baru saja keluar dari keluarga Fan langsung pindah ke tempat lain. Lagi pula bos pabrik lama telah berbuat baik padaku. Shen Gong, kebaikan bos pabrik Fan itu selama bertahun-tahun ini. Anda sudah cukup membalasnya. Apakah Anda tega melihat keahlian Anda ini terkubur begitu saja? Wang Zong, apa maksudmu? Maksudnya seperti yang aku katakan, dengan kemampuan Shen Gong yang selama ini merendahkan diri di keluarga Fan, sudah merupakan keberuntungan besar bagi keluarga Fan. Wang Zong, keluarga Fan memang tidak sebanding dengan Tianlai. Tetapi kamu tidak perlu sampai menghinaku hanya untuk seorang sampah. Shen Jiangwo itu bukankah dia hanya sampah yang menunggu mati di pabrik? Bisa mendapatkan gaji selama bertahun-tahun di keluarga Fan itu sudah kehormatan baginya. Bodoh sekali. Kamu, Sial, jangan sampai dia bergabung dengan Tianlai. Wang Zong APA Kialian Shen Jiangguo ITU selama bertahun-tahun ini. Bukankah semua itu karena bantuanku? Orang yang tidak tahu terima kasih, kamu pantas menghina Shen Gong. Shen Gong, asalkan Anda menerima surat penunjukan ini, Anda akan menjadi Wakil Presiden Grup Tianlai. Aku bersedia memberikan 30% saham kepadamu. apa 30% saham grup Tianlai diberikan kepada seorang tukang kunci? Jika Shen Gong tidak puas, aku bisa menambah lagi. Saham tidak perlu, aku hanya punya satu permintaan. Yaitu semua pekerja yang dipecat oleh keluarga Fan. Aku akan bawa semuanya ke Tianlai. Shen Jiangwo, kamu pikir perusahaan Wang Zong adalah tempat penampungan sampah? Bawa semuanya untuk apa? Menyapu toilet. Semua permintaan Shen Gong aku setuju. Apa bagaimana mungkin? Dia Shen Jiangwo dengan alasan apa? Shen Gong, Tianlai telah menunggu Anda selama 10 tahun. Selamat datang pulang. Terima kasih Wang Zong. Shen Gong, apakah Anda ada waktu sekarang? Mari ikut aku ke Tianlai, aku akan menunjukkan padamu. Sudah kusiapkan untukmu pabrik dan kantor. Baik. 10 tahun apakah? Shen Jiangguo dan Tianlai sudah bekerja sama sejak lama. Baik sekali kamu Shen Jianguo, ternyata sudah mulai mengkhianati dari dalam. Dan Wang Yanran, mereka semua orang hina. Tunggu sampai aku membawa Rufeng kakakku ke perusahaan Fan. Mari masuk ke Fan Corporation saat Fan Corporation bangkit. Lihat bagaimana mereka menyusul nanti. Pak Fan muda di mana Rufeng kakak? Kenapa dia belum datang? Aku akan bertanya. Apa yang terjadi? Kenapa WeChat Rufeng kakak hilang? Pak Fan muda, sebenarnya, aku selalu ingin memberitahumu bahwa Diam saja, memang benar tidak ada satupun pria yang bisa dipercaya. Segera kembali ke pabrik, jalankan semua mesin. Musim ramai akan segera tiba. Kali ini aku akan membuat Fan Corporation menjadi salah satu yang terbaik di wilayah selatan. Biarkan mereka semua menyesal. 100.000 komponen 3 hari, aku hanya memberikan kalian 3 hari. Jika tidak selesai, anggap saja kalian keluar. 100.000 3 hari. Hanya segelintir orang seperti kita, meskipun ada mesin, tetap tidak akan selesai. Gila, kau benar-benar mengira mesin MU bisa melakukan segalanya. Apa masalahnya? Aku bilang padamu, yang tidak mau bekerja sekarang bisa langsung pergi. Segelintir manusia tak berguna, ternyata mereka tetap tidak bisa dimanjakan. Shentian, siapa yang mengizinkanmu masuk? Maafkan aku Pak Fan muda, aku melihat wajahmu, tidak baik, aku khawatir terjadi sesuatu. Jadi tanpa sadar aku mengikuti masuk. Shentian, aku mengakui akhir-akhir ini kita memang lebih dekat. Tapi jangan salah paham, ini semua karena pekerjaan. Lagi pula aku masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Pak Fan muda, melihatmu seperti ini, hatiku sangat tersiksa. Aku akan berterus terang padamu. Sebenarnya aku adalah Rufeng kakakmu. Apa katamu? Kau bilang kau adalah Rufeng kakakku? Bagaimana mungkin? Apa katamu? Kau bilang kau adalah Rufeng kakakku? Bagaimana mungkin? Maafkan aku adik King, bagaimanapun juga kau adalah putri kaya, bersinar terang, sedangkan aku hanya teknisi biasa. Ketika kau bilang ingin bertemu denganku, insting pertamaku hanya rasa rendah diri, jadi aku menghapus kontakmu. Aku benar-benar bodoh. Adik King, panggilan ini Hanya Rufeng kakakku yang tahu. Apakah kau benar-benar? Benarkah kau? Aku benar-benar aku. Rufeng kakak. Aku pikir kau sudah meninggalkanku. Tenang saja, tidak akan di masa depan. Saya pasti tidak akan meninggalkanmu sejengkal pun. Shen Gong, bengkel ini
Sebenarnya sudah lama saya siapkan untukmu di dalam sini. Ada peralatan paling canggih di dunia. Anda bisa menggunakannya sesuka hati. Tentu saja teman-teman Shen Gong ini juga sama. Wang Zong, saya ini hanya seorang pekerja yang dipecat. Bagaimana pantas Anda mengeluarkan biaya besar seperti ini? Shen Gong, saya tahu. Anda bukanlah pekerja yang dipecat. Anda adalah akademisi tingkat, ahli mesin tingkat nasional level 10, yang bisa membuat kapal induk dengan tangan. Kalau saya tidak berusaha, sedikit orang yang ingin merekrutmu. Antriannya sampai ke luar negeri. Tidak menyangka Wang Zong begitu mengenal saya. Kalau begitu karena saya dan teman-teman sudah menerima kebaikanmu, maka kami juga akan membalas kebaikanmu. Teman-teman mulai bekerja. Shen Zong. Wang Zong, lebih baik jangan panggil saya Shen Zong, panggil saja Shen Gong, atau panggil saya Lao Shen juga boleh. Baiklah, saya tetap panggil Shen Gong. Shen Gong. Barusan saya ajak Anda berkeliling pabrik kami, bagaimana menurutmu? Meskipun skalanya tidak terlalu besar, tapi peralatannya cukup lengkap. Tapi saya rasa yang paling kita butuhkan sekarang adalah beberapa orang inti yang benar-benar mengerti teknologi manufaktur mesin. Benar jadi. Bisakah Shen Gong membantu kami merekomendasikan? Saya dengar departemen Anda baru-baru ini banyak yang dipecat oleh Nona Fen. Anda sudah merencanakan ini sejak lama ya? Baik, tunggu sebentar, saya akan telepon beberapa orang. Shen Gong ini. Part di pasaran tingkat kesalahannya 5/1000 mesin fan King. Hanya bisa turunkan ke 4/1000, tapi part yang saya buat. Tidak ada kesalahan, saya buat satu teman-teman lama ini. Bisa buat sesuai template sehingga bisa efektif. Turunkan kesalahan ke 1/1000. Ya ampun, kesalahan 1/1000. Kalau ini masuk ke pasar seluruh provinsi selatan, tidak ada yang bisa menyaingi pangsa pesanan kita. Dan selanjutnya adalah musim puncak. Jika grup Tianlai bisa menguasai sebagian besar pangsa pesanan di provinsi selatan, maka bisa melangkah lebih jauh masuk ke kelas dunia. Ini adalah hadiah terima kasih yang saya dan teman-teman lama ini persembahkan untuk Wang Zong. Baik, terima kasih atas kepercayaan kalian. Asalkan kalian bekerja sama dengan baik denganku. Selain dapat bagi hasil proyek, di akhir tahun juga ada bonus besar. Baik. Halo Pak Fen ya? Saya Fen Guangming, siapa ini? Saya Wang Yanran dari grup Tianlai. Manajer Wang kalau tidak salah ingat. Kerjasama antara kita berdua si Harsna, sedang baikan. Benar, saya menghubungi Anda untuk memberitahu Anda saja bidang manufaktur ini. Grup Tianlai kami juga akan ikut bermain. Manufaktur adalah industri inti kami keluarga Fen. Meskipun Kilyarga Wang Kaya tidak mungkin ahli dalam segala hal kan? Dulu ia, sekarang belum tentu. Kami punya Shen Jianguo, senjata rahasia ini, dia Wang Yanran. Tidak berani menghubungi saya begitu saja, apa mungkin? Halo ayah. King Er, kamu memecat Shen. Ayah tenang saja. Saya memecat karyawan yang tidak berguna. Bukan orang kesayangan ayah. Lalu kenapa grup Tianlai tiba-tiba menyerang kami? Kamu harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Ayah, saya akan jujur saja. Karena Shen belum terlalu familiar dengan peralatan baru kami. Jadi ada sedikit kesalahan. Tapi langsung diperbaiki saat itu juga. Tapi pihak lain tidak mau mengalah, akhirnya tidak ada cara lain. Sel and membatalkan kerjasama. Meskipun begitu, grup Tianlai tidak punya nyali di bidang manufaktur menantang keluarga Fen. Yang menarik adalah mereka malah menganggap karyawan yang saya pecat sebagai harta karun dan merekrutnya kembali. Ini membuktikan bahwa dia Wang Yanran. Hanya orang kaya bodoh yang mudah tertipu. Hahaha, maksudmu, kamu menyesatkan Wang Yanran. Betul. Jadi Wang Yanran merasa dia sudah merekrut talenta inti kami keluarga Fen, yang menguasai kunci kesuksesan baru berani menghubungi saya. Bagus, kerja bagus. Mulai besok bisnis manufaktur grup sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Baik. Kamu lakukan saja, dengan berani saya akan membuat seluruh industri. Lihatlah bagaimana Tianlai menjadi badut di depan keluarga Fen. Menjadi badut. Ya. Ketua manufaktur mesin ini selalu menjadi rahasia keluarga Fen, tapi nyonya besar baru saja kembali ke negara Anda memberikan kekuasaan begitu saja. Apakah tidak akan ada masalah jika hanya dia sendiri? Aku pasti tidak akan melepaskannya, tapi jangan lupa. Senjata rahasia, kita Anda maksud Tuan Shen. Ya, selama Shen Jianguo ada, Tianlai tidak akan memiliki kesempatan untuk menang kita. Tinggal menunggu melihat keributan saja, hahaha.
Silakan masuk. Meneer Fan kecil. Kakak Rufeng, tidak ada orang asing di sini. Panggil saja aku King King. King 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 King. Oh ya Kakak Rufeng, aku kasih tahu rahasia. Ayahku sekarang sudah memberikan semua urusan pabrik ke aku. Kamu sangat hebat, pasti harus bantu aku ya. Ketua sudah memberikan kekuasaan. Ya, Potongan gemuk ini, ketua sudah melepaskannya. Hanya perlu menggarasi SI bodoh ini. Seluruh perusahaan akan menjadi milikku. Tenang saja. bagus sekali, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Oh ya Kakak Rufeng, apa kita perlu merekrut orang baru? Soalnya hari ini banyak yang dipecat. Jangan khawatir sama sekali, selama aku ada kamu tenang saja. Dengan draft desain Shen Jianguo sebelumnya. Aku hanya perlu sedikit modifikasi, semuanya akan selesai. Meneer Fan kecil. Ada masalah besar, ada apa? Baru saja beberapa karyawan departemen teknis mengajukan pengunduran diri. Sekarang departemen teknis kita kosong. Apa katamu pengunduran diri massal? Kenapa ini terjadi? Mereka juga tidak menyebutkan alasan spesifik. Tapi aku dengar kabar burung. Mereka direkrut oleh mantan kolega kita. Mereka diambil alih. Pasti itu Shen Jianguo, tidak diragukan lagi. Meneer Fan kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Departemen teknis hampir lumpuh. Kalau ada masalah lagi akan repot. Jangan panik, masih ada aku. Ya Kakak Rufeng. Kamu pasti harus bantu aku. Tenang saja, beberapa orang yang tidak tahu diri. Hanya teknisi saja, biarkan mereka pergi. Jika ingin pergi, aku akan cari beberapa lagi. Akan lebih hebat lagi, kalau sudah datang aku akan telepon beberapa orang, sebentar lagi bisa beres. Bagaimana hasilnya? Sudah selesai, aku sudah mendatangkan beberapa ahli. Meskipun masih sedikit di bawah kemampuanku, tapi untuk menopang departemen teknis grup Fan sudah lebih dari cukup. Hebat sekali Kak Rufeng. Aku tahu kau yang paling jago. Aku sebenarnya sedang memikirkan bagaimana cara mengganti semua teknisi dengan orang-orangku sendiri. Ternyata sekarang, ini benar-benar bantuan dari langit. Selamat siang Pak Wang. Kemampuan bisnis Linduan sangat terlihat oleh semua orang. Beberapa orang ini adalah teknisi inti yang aku pilih dengan hati-hati. Menopang bisnis manufaktur mesin grup Tianlai sama sekali tidak ada masalah. Bagus sekali, tapi mungkin harus meminta kalian bekerja lembur untuk mengejar progres. Lagi pula kita masih tertinggal cukup jauh dibanding grup Fan. Pak Wang, Anda tenang saja, selama ada Tuan Zhen di sini kita akan selalu berada di posisi terdepan. Namun harus diakui bahwa grup Fan sudah lebih dulu masuk ke industri Mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak, kita masih tertinggal. Meskipun mereka berpengalaman, tetapi selama aku dan teman-teman lama ini ada dalam hal teknologi, kita jelas lebih unggul dari mereka. Kesulitan teknis dalam pemrosesan produk tidak terletak pada desain, melainkan pada kendali yang tepat hingga detail terkecil. Jika Shen Tian bisa menyadari kesalahannya dan menggunakan teknik manual yang pernah kuajarkan padanya, mungkin mereka punya kesempatan untuk menang. Namun berdasarkan pengetahuanku tentang dia pasti akan menggunakan mesin otomatis. Jadi pertarungan ini grup Tianlai pasti menang. Sampah sekumpulan sampah. Tuan Shen, bagian ini terlalu rumit untuk benar-benar memahaminya. Setidaknya butuh 1 bulan lagi. 1 bulan? Semua sudah terlambat. 3 hari. Aku ingin melihat proyek ini terus berjalan. Kalau begitu buru-buru hanya bisa pakai mesin otomatis. Namun ini sangat mudah bermasalah. Aku tidak peduli. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Tuan Shen, bagaimana perkembangannya? Tuan Xiao Fan, tenang saja, proyek ini bisa didorong dalam 3 hari. Aku tahu menyerahkan proyek ini padamu pasti tidak ada masalah. Tuan Xiao Fan ate up most Labizer. Semua peralatan kita rusak total. Apa? Cepat periksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita terus bekerja tanpa henti menyebabkan mesin terlalu panas dan rusak. Sebelumnya perbaikan mesin selalu ditangani oleh Shen Jianguo. Dia pergi, mesin pun bermasalah. Sekarang mesinnya mogok. Kenapa lagi Shen Jianguo? Apakah tanpa Shen Jianguo, perusahaan Fan tidak bisa beroperasi? Master Shen, bahkan kamu tidak bisa memperbaikinya. Saya bisa memperbaikinya, tapi butuh waktu setengah bulan. Tunda dulu, saya bahkan tidak tahu di mana masalahnya. Saya tidak bisa memperbaikinya. Master Shen, kamu adalah orang yang ayah saya harus 3 kali datang untuk mengundang bagaimana bisa masalah yang bisa ditangani Shen Jianguo. Kamu butuh waktu begitu lama. Ini bukan peralatan dari luar negeri. Sementara ini belum familiar. Ini bisa dimaklumi, sepertinya saya harus menghubungi ayah saya. Minta bantuan.
Bos Fan kecil. Masalah kecil ini mengganggu direktur utama. Tidak perlu kan? Masalah kecil sekarang seluruh pabrik lumpuh. Kamu bilang ini masalah kecil. Halo ayah, sekarang pabrik ada masalah. Semua mesin mogok bagaimana? Mogok ada Master Shen. Bagaimana mungkin terjadi mogok? Ada Master Shen. Bagaimana mungkin terjadi? Master Shen bisa memperbaikinya tapi butuh waktu 10 sampai setengah bulan. Setelah mesin ini digunakan banyak pesanan datang. 10 sampai setengah bulan ini tidak bisa ditunda. Tidak masuk akal, skill Master Shen sangat bagus. Pasti tidak butuh waktu lama. Ini bukan peralatan baru yang baru masuk ke pabrik. Master Shen belum familiar. Benar juga, peralatan baru butuh waktu untuk menyesuaikan, ini wajar. Begini, tunggu sebentar. Saya kasih kamu nomor telepon. Ini adalah nomor yang saya dapat saat meninjau proyek dari seorang profesor yang dari Akademi Penelitian SIA, dia kasih saya. Nomor pribadi. Dia disebut sebagai Master Negara SIA katanya. Saat ini sedang di Provinsi Selatan mengikuti forum besar. Kamu segera temui dia. Baik. Oh ya, Kinger, kamu harus ingat. Nomor ini sangat rahasia. Jangan sampai bocor. Ah ayah, tenang saja. Sangat misterius. Siapa sebenarnya orang ini? Tidak mungkin. Skill Shen Jianguo begitu hebat, mana mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah di pabrik. Menurut kabar terbaru dari pabrik, King Air sedang melakukan PHK besar-besaran. Buruk, pabrik akan ada masalah besar. Mr. Fan, bagaimana kita? Segera siapkan pesawat kembali ke Haixi. Baik. Saya benar-benar tidak terbiasa dengan acara ini. Tidak ada cara forum ini diminta oleh atasan. Menurut informasi yang saya dapat, atasan sudah lama ingin Anda muncul di depan publik. Industri dalam negeri masih butuh seorang pemimpin. Hanya saja sebelumnya atasan belum menemukan Anda. Sekarang Anda yang merupakan aset negara, Master Negara Dacia, akan muncul di depan semua orang. Mengapa Anda tidak membiarkan kami masuk? Benar. Ini adalah Mr. Fan dari grup Fan. Buta matamu, siapa itu Mr. Fan atau Mr. Chai? Saya tidak kenal hari ini. Tempat ini adalah forum Master Negara Dacia. Yang datang adalah para ahli industri dari berbagai provinsi. Bahkan ada Master Negara yang hadir. Tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Para ahli industri dari berbagai provinsi. Bahkan ada Master Negara yang muncul. Jika bisa masuk dan kenal dengan orang-orang ini, maka grup Fan saya pasti akan melesat. Percaya tidak, satu telepon dari saya. Tidak ada undangan tetap bisa masuk. Telepon yang ayah berikan ini bisa ikut forum. Pasti sangat berpengaruh, membawa saya masuk bukan masalah. Bagaimana bisa ada orang yang menelpon saya dengan telepon rahasia sekarang? Halo, Halo, apakah ini Master Negara? siapa ini? Suaranya kok mirip Shen Jianguo. Master Negara, peralatan produksi saya. Baru-baru ini ada beberapa masalah. Ini telepon profesor yang ayah berikan. Kata beliau bisa minta bantuan Anda. Orang yang direkomendasikan Profesor Yang. Nanti setelah urusan saya selesai saya hubungi Anda. Saya sedang mengikuti forum sekarang. Mr. Guo Jiang, kami juga ada di luar forum. Hanya saja, dihentikan oleh staf Anda. Berikan telepon padanya. Biarkan mereka masuk. Berikan mereka lencana emas. Ya, baik. Maaf Pak Fan, tadi sikap saya salah. Mohon dimaklumi Mr. Guo Jiang, mempersilakan Anda masuk. Dan menyuruh saya menyiapkan lencana emas untuk Anda. Dengan lencana emas ini Anda bisa masuk ke kursi VIP. Satu telepon saja bisa dapat kursi VIP di forum. Sepertinya bukan Shen Jianguo si brengsek itu. Kalau bisa, harus merekrutnya ke pabrik. Ayo pergi. Pak Fan itu adalah bos industri King Shou Pak Yo. Dan itu bos industri Beihai. Pak Liu, semua orang penting. Ingat Shen. Kita dibawa oleh orang penting, jangan malu. Mereka kenapa ada di sini? Si licik memang licik. Tidak punya kemampuan tapi bisa masuk kemana-mana. Pak Fan, dia sekarang
adalah wakil presiden grup Tianlai. Dia punya hak untuk masuk. Tamparan yang diberikan waktu itu belum cukup sakit ya. Pak Wang Shen adalah orang fan. Bukan urusanmu untuk mengajarinya, tapi kamu mengambil sampah sebagai harta. Sepertinya grup Tianlaimu akan menurun. Fan King Air, kamu benar-benar menganggap grup fan penting. Grup Tianlai seburuk apapun masih bisa memblokir grup fan. Pak Wang sekarang berbeda dengan dulu. Saya akan bertemu dengan orang penting. Dia akan segera masuk ke grup fan. Nanti grup Tianlai di mataku bukan tidak mungkin untuk dicapai. Benarkah saya sangat menantikannya? Pak fan kecil, saya ingatkan dengan baik hati. Jangan sampai tertipu. Grup fan adalah hasil kerja keras bos lama. Siapa orang penting yang kamu maksud saya lihat? Aku kenal nggak sih? Shen Jianguo urusan keluarga fan. Nggak ada urusannya sama kamu soal orang penting itu. Nggak kenal, nggak berhak tanya. Emang? Shen, kamu nggak punya utang sama mereka. Nggak perlu peduli, dia cuma pabrik kecil di Haishi. Kenal siapa sih? Ketipu juga wajar, punya harta nggak mau. Malah mau sampah. Aku bukan sampah. Maaf, bukan maksudku. Tapi kamu bahkan nggak layak disebut sampah. Wang Yanran, jangan sok jago. Nggak lebih dari keberuntungan. Sampai posisi ini aku juga bisa. Soal orang penting itu. Lihat nggak? Barusan cuma perlu satu telepon. Tanpa undangan juga bisa masuk. Ada badge VIP lagi. Aku nggak sadar itu dia. Sekarang tahu kan, keluarga fan pasti akan gantikan Tianlai. Lihat kalian. Pemimpin dan wakil Tianlai Group. Nggak punya VIP, cuma bisa masuk forum doang. Forum sebentar lagi mulai, sekarang silahkan. Duduk sesuai tempat duduk. Shen Tian, sekarang tahu kan untungnya ikut aku. Kursi VIP ini bisa ngobrol sama pemimpin industri dari berbagai daerah, bahkan bisa dapat bimbingan langsung dari Master Gojiang. Nggak kayak beberapa orang, walau masuk pemimpin Provinsi Selatan, tapi cuma layak berdiri. Ini kursi VIP buat tokoh industri tingkat nasional. Kalian berani duduk? Aku mau lapor dua orang ini. Ngambil kursi sembarangan, lihat nih. Dua orang ini nggak punya badge. Berani duduk di kursi VIP. Dua orang ini, siapa sih berani duduk di sana? Nggak kenal satpam? Kursi ini bukan sembarang orang bisa duduk. Shen Jianguo. Lihat nggak? Trik licikmu. Di sini nggak bakal jalan. Kursi ini nggak sembarang orang bisa duduk. Ada yang mending berdiri aja. Kalian semua bisa duduk di kursi VIP. Kursi VIP ini kami malah nggak boleh duduk. Wang Yanran, gue bilang lo kebangetan deh. Lihat nih para pemimpin industri dari berbagai provinsi. Mereka aja cuma bisa duduk di kursi VIP. Lo sama si sampah ini. Ngapain berhak? Oh, ternyata bos Wang dari Provinsi Selatan. Tetap aja nggak seharusnya duduk di sini. Kursi ini kami udah duduk. Kalian bisa apa? Semua di sini adalah orang-orang terkemuka di industri. Forum ini juga tempat yang elegan. Menurut gue orang-orang kayak mereka yang nggak ngerti aturan harusnya diusir. Setuju, usir aja. Gue juga setuju. Gue saranin kalian berdua mending pergi sendiri. Nanti gue panggil satpam buat ngelempar kalian keluar. Nanti malu-maluin. Bos fan. Gue nasihatin jangan keterlaluan. Udah masuk. Nggak usah nggak tahu diri. Shen Jianguo, lo siapa sih? Berani-beraninya ngasih tahu gue. Gue kan tamu VIP. Lo yang paling nggak berhak. Lo. Dari sekarang lo udah nggak lagi. Wang Yanran, lo berani-beraninya ngejatuhin lencana gue. Gue jatuhin kenapa? Bos fan nggak usah buru-buru. Lencana VIP itu kan dari Bapak Master Negara. Dia berani ngejatuhin, artinya dia menghina Bapak Master Negara. Betul Wang Yanran. Lo biasanya sombong aja udah keterlaluan, tapi lo nggak seharusnya ngerusak lencana gue. Sekarang gue kasih lo kesempatan. Izinkan lo minta maaf sama gue bisa memaafkan lo. Lo kasih gue kesempatan. Tentu walaupun lo pemimpin industri Provinsi Selatan. Bos Tianlai, tapi ini kan forum.
Bapak Master Negara bisa kasih gue rencana. Artinya posisinya jauh di atas lo jadi. Hari ini lo harus tunduk sama gue. Kalau aku tidak mau, Kalau tidak jangan salahkan aku. Telepon Tuan Gojiang. Nanti kalau kamu diusir jangan menyesal. Bisa memberikan lencana VIP, setidaknya itu di dalam negeri. Tokoh besar di bidang industri Wang Yanran. Kali ini benar-benar menabrak tembok ya. Orang dengan level seperti itu. Menginjak kepala provinsi. Tidak terlalu sulit. kamu pikir kamu siapa? Minta aku minta maaf kamu pantas. Wang Yanran, kamu berani memukulku. Memukulmu hanya mengotori tanganku. Selesai kalian berdua selesai. Akan membuat kalian tidak bisa pulang dengan tenang. Shen Jiangwo. Walaupun kamu mengakiti Wang Yanran lalu bagaimana? Pada akhirnya semakin tinggi memanjat semakin sakit jatuhnya. Halo, apakah ini Tuan Gojiang? Ini aku. Kenapa yang mengangkat telepon adalah kamu? Kamu menelepon aku, tentu saja aku yang mengangkat. Ini tidak benar, aku jelas menelepon ayahku. Nomor telepon yang diberikan kepadaku nomor telepon ini. Diberikan oleh Profesor Yang kepada ayah. Profesor yang adalah akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Dasia. Tokoh legendaris, bagaimana mungkin kamu mengenalnya? Dulu dia mengundangku untuk memperbaiki mesin. Sebagai sopan santun aku memberinya nomor telepon. Kamu berbohong. Profesor yang mengundangmu untuk memperbaiki mesin. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu adalah Tuan Gojiang Dasia? Hanya seorang yang bekerja di perusahaan Fan selama lebih dari 10 tahun. Karyawan biasa, seorang yang dipecat. Kamu mau bilang apa saja silakan. Aku hanya menghormati almarhum Tuan Fan. Baru tidak mempermasalahkanmu, tapi kamu malah semakin menekan. Sekarang lencana hilang forum ini. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Di mana satpamnya? Orang yang tidak berhak mengikuti forum. Kenapa masih ada di dalam ruangan? Wang Yanran, berani-beraninya kamu mengusir kami. Perusahaan kecil dari Haishi, bahkan tidak masuk 3 besar di dalam negeri. Kalau bukan karena kebaikan Shen Gong, kamu bahkan tidak punya hak untuk masuk ke sini. Kamu benar-benar berpikir, kamu siapa? Siapa yang mengganggu ketertiban acara? Tolong keluarkan kedua orang itu. Oh, ternyata bos Wang, saudara bawa mereka. Bos Wang ini jadi sulit. Bos Fan ini sepertinya tidak bisa dikeluarkan. Saya menyarankan Anda, lebih baik segera minta maaf kepada Bos Fan. Apa maksudmu? Bos Fan ini, dia masuk atas perintah langsung dari Tuan Kuojiang. Dan saya sendiri yang memberikan lencana VIP. Dia adalah tamu penting Tuan Kuojiang. King Er memecat Shen Gong apa? Putri besar bisa begitu tidak tahu diri. Bodoh. Mengira setelah belajar beberapa hari dan sedikit teknologi di luar. Langsung merasa hebat memecat Shen Gong. Fans He akan hancur seketika. Beritahu segera copot Fan King Er dari jabatan direktur pabrik. Ya? Berapa lama lagi ke konferensi pers? Tinggal 3 menit. Sekarang segera berangkat, saya akan meminta Shen Gong kembali sendiri. Selesai Fans He, selesai ya. Terhadap tamu penting Tuan Kuojiang, Anda bisa begitu menjilat, maka saya akan katakan. Saya adalah Tuan Kuojiang. Bagaimana kalian akan bertindak? Hei, Shen Jiangwo berani sekali. Mencuri ponsel Tuan Kuojiang, belum lagi berani menyamar sebagai Tuan Kuojiang. Berlagak dengan kekuatan orang lain benar-benar berani. Semuanya masalahnya sudah jelas. Dia Wang Yanran, orang Turki di Provinsi Selatan. Tidak tahu kenapa. Terpesona oleh seorang yang tidak berguna, bahkan berani menyamar sebagai Tuan Kuojiang di depan umum. Bagaimana menurut kalian? Tuan Kuojiang adalah orang terpenting dalam industri besar Sia. Tidak boleh dihina sama sekali. Ini menyangkut martabat Tuan Kuojiang. Tidak boleh membiarkan orang Kessel seperti ini mensmeri forum. Keluarkan. Bos Fan, mereka baru saja menghina Anda. Itu berarti menghina Tuan Kuojiang. Saya menyarankan. Biarkan mereka berlutut. Dan keluar dari ruang pesta. Bagus, maka tolong lakukan. Bos Fan ini adalah kehormatan kami. Berani kalian. Maaf Bos Wang. Dibandingkan dengan Tuan Kuojiang dan Bos Fan, Anda pemimpin industri provinsi Selatan ini. Benar-benar bukan apa-apa, maaf ya bro. Bawa mereka keluar, ayo. Shen Jiangkuo, mulai hari ini. Aku akan langsung melesat ke puncak sementara kamu. Selamanya cuma pantas tinggal di selokan. Berani ganggu Shen Gong, beraninya kamu.
Itu bukan Bos Fan ya, kok dia datang. Bos Fan memang jagoan industri Haisi 30 tahun lalu. Sampai sekarang masih ada aura itu. Ayah, kenapa kamu pulang? Jangan panggil aku ayah, perusahaan Fan sebentar lagi hancur di tanganmu. Ayah? Maksudmu apa ini? Aku sudah berkali-kali mengingatkanmu, Shen Gong. Adalah pilar perusahaan Fan. Jangan sampai diganggu, lihatlah kamu. Apa yang sudah kamu lakukan? Ayah, Shen Gong kan baik-baik saja. Aku bahkan sudah menaikkan jabatannya jadi wakil direktur pabrik Fan. Shen Gong. Dasar Shen Gong palsu. Maaf sekali aku tidak mengingatkannya dengan baik. Sampai terjadi hal seperti ini. Shen Gong? Kalau begitu kamu. Bos lama itu sudah berlalu. Gak apa-apa. Shen Gong. Memecatmu itu keputusannya, aku sudah mencopot jabatannya sebagai direktur pabrik. Katanya tidak berlaku. Ayah, Shen Jianguo itu cuma karyawan yang suka cari aman di pabrik. Setengah buta huruf lulusan SMP. Memang dia punya sedikit keahlian. Tapi mana mungkin dia Shen Gong ya, ayah? Apa kamu salah orang? Sudah cukup. Ayah, kamu sampai tega memukulku demi seorang buruh biasa. Aku ini anakmu loh. Perusahaan Fan bisa seperti sekarang ini. Semua berkat Shen Gong. Langsung kamu pecat begitu saja, kamu tahu tidak? Begini kamu akan menghancurkan perusahaan Fan. Ayah, jadi maksudmu Shen Gong yang kamu sebutkan itu selama ini adalah Shen Jianguo? Ya iyalah. Salah. Semuanya salah. Shen Tian, jadi selama ini kamu terus berbohong. Menipuku ya? Aku juga tidak bersalah. Hari itu, kamu menemukanku dan bilang aku adalah orang yang paling dihargai oleh Bos Fan. Ingin mempromosikanku sebagai kepala bengkel. Aku pikir itu semua perintah Bos Fan. Kamu masih diam saja, cepat pergi. Minta maaf pada Shen Gong. Apakah kamu dengar apa yang kukatakan? Kamu masih belum minta maaf. Tidak. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Apakah Shen Jianguo tidak bersalah sama sekali? Dia terus-menerus bilang ingin berkorban untuk pabrik. Tapi aku hanya salah memecatnya. Dia langsung berbalik arah pergi ke perusahaan orang lain. Bahkan merekrut orang dari perusahaan kita. Maksudmu, Shen Jianguo sudah bergabung dengan grup Tianlai dan merekrut orang kita? Ya? Shen Jianguo. Apa yang dikatakan putriku benar? Bos Fan. Aku perlu mengingatkanmu, Shen Gong. Sekarang adalah karyawan grup Tianlai. Kamu belum berhak menanyainya. Pabrik kita memeliharanya selama 13 tahun. 13 tahun dia makan tinggal pakai. Yang mana yang bukan aku berikan? Benar kalau bukan karena Bos Fan. Kamu Shen Jianguo mungkin masih mengemis di mana-mana. Hanya karena salah memecatmu. Kamu langsung balas dendam, sungguh tidak berperi kemanusiaan. Sungguh keterlaluan. Tidak perlu marah, manfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan. Bos Fan. Sebelum kamu mengatakan kalimat tadi, aku benar-benar merasa sedikit bersalah padamu. Tapi sekarang aku bisa menghadapimu dengan tenang. Kamu bilang perusahaan memeliharaku selama 13 tahun, tapi dalam 13 tahun itu aku membawa bengkel kecilmu yang hampir bangkrut, dengan pertumbuhan 200% setiap tahun. Membawanya menjadi nomor 1 di Haisi. Aku membayar gajimu, kamu memberikan hasil kerjamu. Apakah ada yang tidak tepat? Ya, kalau kamu punya rasa syukur. Aku akan melakukan apapun untukmu. Tapi selama ini kamu sudah kaya raya. Asetmu hampir miliaran. Tapi kamu bahkan tidak bisa menerima beberapa teman lama yang sudah berjuang bersamamu. Yang sudah membantumu membangun kerajaan. Ini benar nggak sih? Reformasi robot juga dilakukan atas perintahmu kan? Globalisasi dan kecerdasan buatan sudah menjadi tren. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apakah ini salah? Upgrade industri memang tidak salah. PHK juga wajar. Tapi kompensasi yang seharusnya diberikan, kalian tidak memberikan sepeser pun, dan saat proses pengunduran diri. Kalian mengurangi gaji dengan berbagai alasan. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan hal yang tidak penting. Aku tahu King Er memecatmu. Kamu pasti marah karena dia tidak mau meminta maaf padamu. Aku akan merendahkan diriku
Untuk meminta maaf padamu harap kamu kembali bekerja di pabrik. Ayah, dia cuma pekerja biasa, sombong apa? Selama kita punya uang, siapa yang tidak bisa kita pekerjakan? Minggir. Ayah, Sudahlah, Pak Fen, jangan berpura-pura lagi. Saat kamu membiarkan perbuatan tidak bermoral anakmu, kita sudah tidak lagi satu jalan. Shen Jianguo, apa maksudmu? Aku bersedia merendahkan diri untuk meminta maaf padamu, juga untuk memberikanmu kesempatan. Harap kamu kembali bekerja di pabrik. Jangan tidak tahu terima kasih dan minta lebih. Sudahlah, Pak Fen. Keluargamu terlalu besar. Aku cuma pekerja biasa, tidak pantas. Pak Wang tidak perlu berlama-lama di sini. Ayo kita pergi. Shen, kamu pergi begitu saja. Kamu tunggu saja, suatu hari nanti. Kamu akan menyesal. ayah, jangan marah untuk orang seperti Shen Jianguo. Tidak ada gunanya lagi pula. Bumi ini tetap berputar tanpa siapapun. Apalagi kita masih punya Shen Tian. Untuk apa dia 10 dia? Tidak bisa menandingi satu Shen Jianguo. Ayah, dia Shen Jianguo memang sesuatu. Tapi pengalamannya hanya cocok untuk pembaruan mekanis sebelum. Jalur perakitan pabrik kami sekarang cerdas. Aku takut dia setengah buta huruf. Selain itu, gelombang belakang sungai yang mendorong gelombang ke depan. Sekarang saatnya anak muda. Bakat terpelajar dan dicari seperti Shen Tian adalah pabrik kami. Belum lagi bakat yang harus difokuskan. Shen Tian, dia masih memiliki satu lapisan. Identitas tak terduga Anda. Anda mungkin ingin mendengar. Sebenarnya Shen Tian adalah aku. Teknologi sapi besar Rufeng saudara. Maksudmu dia itu? Sering Memendu and Sekra Online Dengen Technology dan Shen Jianguo. Netizen pria yang sebanding. Ya, aku baru tahu. Shen, kau terlalu rendah. Dulu aku hampir tidak memperhatikan Anda. Tidak masalah, Tuan Fen tidak takut terlambat. Jangan takut terlambat untuk makan yang baik. Dengan Shen kecil dalam paradigma kita, pasti akan naik ke ketinggian baru. Dia Shen Jianguo tidak ingin bergabung dengan Tiana. Apakah Anda mencoba berbicara dengan kami? Kita akan bertemu. Chen kecil memberiku perintah. Besok produk baru kami dan Tiana dirilis secara bersamaan. Aku ingin melihat seberapa baik mereka. 1 menit lagi otoritas pasar akan dirilis. Akan ada banyak pelanggan yang menelepon, memesan bagian kami. Anda harus siap. Kami profesional. Ambulans sudah siap? Akan ada terlalu banyak panggilan. Aku takut mereka akan pingsan. Xiao Fen selalu yakin bahwa semuanya sudah siap. Wang Yanran, Shen Jianguo. Kali ini nama fans saya akan dimulai di seluruh provinsi selatan. Saat itu, aku ingin kau berlutut dan minta maaf. Saudara Zhen, bagian kita. Apa tidak ada yang mau? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Wang? Jangan khawatir, aku punya kepercayaan. Kalian punya waktu 30 detik. Pembatasan pasar akan diliberalisasi. Jangan khawatir meskipun kali ini tidak berhasil. Tian Lai tidak akan meninggalkan kalian. Karena kalian sudah datang ke sini. Berarti kalian adalah keluarga Tian Lai, semua kerugian Tian Lai yang akan menanggung. Manajer Wang benar-benar menganggap kita sebagai keluarga dibandingkan dengan Fancy. Disinilah kita memiliki martabat sebagai pekerja. Manajer Wang, saya rasa Anda harus menyiapkan lebih banyak operator. Saya khawatir nanti tidak bisa menangani semuanya. Sepertinya tidak perlu toh, di Provinsi Selatan. Masih banyak pabrik kita, seharusnya tidak mungkin menarik terlalu banyak pesanan. Ini sebenarnya wajar, jangan khawatir. Hanya sebagian bahan baku saja. Tian Lai bisa menanggung kerugiannya. Manajer Sheng, cepatlah nasihati mereka. Hanya 1 kali gagal ini bukan masalah besar. Manajer Wang, biarkan peluru terbang dulu.
Ini. Manajer Wang ada telepon dari grup Tianhe. Pesanan 5 juta manajer Wang ada telepon dari grup Haiseng. Pesanan 8 juta manajer Wang ada telepon dari grup Dagong. Pesanan 10 juta, 9 juta, 10 juta, 5 juta. Apa yang terjadi? Kenapa kalian tidak menjawab telepon? Manajer Fan, tidak ada telepon masuk. Tidak mungkin, pasti kabel teleponnya rusak. Cepat periksa jalurnya. Bos, jalurnya tidak ada masalah mungkin. Jaringan di pabrik yang rusak, bukan hanya telepon. Bahkan grafik tren ini tidak berubah. Bagian perbaikan. Kenapa telepon tidak bisa masuk? Jaringan juga bermasalah. Semua peralatan sudah diperiksa, tidak ada masalah. Semua peralatan sudah diperiksa, tidak ada masalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi, Engineer Shen? Ada klien yang mengambil sampel kita, setelah mencoba ada masalah lagi. Dan mempostingnya di internet. Jadi kita kenapa diam saja? Cepat periksa, tapi masalah inti arsitektur produk. Ada masalah, bukan kita yang melakukannya. Apa maksudnya bukan kalian yang melakukannya? Ini semua Engineer Shen yang mengatur kita-kita. Shen Tian, seharusnya teknikmu tidak kalah dengan Shen Jiangwo. Kenapa kamu selalu bermasalah seperti ini? King, dengarkan penjelasanku. Penjelasan sekarang sistem sudah benar-benar crash. Kamu mau jelasin apa, Pak Fan? Yang penting sekarang adalah menjaga klien lama perusahaan kita ini, menyangkut hidup mati kita. Bilang kenapa bisa terjadi masalah seperti ini. Yang Master Fan, aku juga nggak tahu, kita semua ikuti permintaan Engineer Shen. Kamu bohong. Kamu pergi ke samping waktu ada masalah sebelumnya. Kita sudah lapor ke Engineer Shen, tapi dia bilang, jangan pedulikan terus produksi. Makanya muncul masalah seperti ini. Shen Tian, kamu sudah bikin fan group menderita. Yang Master Fan, sekarang banyak klien mau putus kontrak sama kita harus gimana? Gimana, aku juga nggak tahu harus gimana. Tapi kalau terus begini, klien kita. Manajer Gao. Yang Master Fan Group kalian semakin gak bisa diandalkan. Kerjasama selanjutnya kita batalkan. Manajer Gao, dengerin aku. Bilang apa jadwal produksi, kita tertunda parah karena komponen kalian. Kerugian sampai jutaan, kita nggak minta ganti rugi. Sudah bagus. Yang Master Fan, ini penjelasan yang kamu kasih ke aku. Apa-apaan sih grup kita dan fan group? Pure sebangken. Manajer Liu, dengerin aku, jelasin aku. Manajer Sang, maaf. Kami benar-benar sadar salah, kasih kami kesempatan lagi. Aku tahu nggak ada gunanya telepon, cuma mau kasih tahu. Kita sudah kerjasama dengan Tianlai. Kenapa bisa jadi begini? Shen Tian, semua karena kamu. Bukan semuanya karena kamu. Kamu langsung pecat begitu banyak orang, terus bilang harus kejar jadwal. Kalau nggak, aku nggak bakal lakukan ini. Shen Tian, aku sudah ngerti. Kamu cuma gantung aku dengan hubungan kita. Kamu nggak pernah mau sama aku kan? Kamu brengsek, kamu nggak punya hak bilang begitu ke aku. Sudah, kalau kamu anggap aku brengsek, ya kamu pecat aku aja. Kamu pikir aku nggak berani? Engineer Shen pergi, aku juga pergi. Engineer Shen nggak kerja, aku juga nggak kerja. WK. Aku juga tidak takut memberitahumu. Aku sudah mengganti semua orang di pabrik dengan orang-orangku sendiri. Bukannya kamu ingin memecatku? Apakah kamu percaya besok aku akan membuat sistem perusahaan fan benar-benar hancur? Coba kamu sentuh aku. Berani tidak? WK. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menjadi pilar utama grup fan? Kamu hanya parasit. Kamu sampah masyarakat. Sudahlah. Ayah? Kamu anak durhaka, baru beberapa hari aku tidak ada. Kamu sudah membuat grup ini berantakan. Ayah, maafkan aku. Aku tidak datang untuk mendengar kamu minta maaf. Bukannya kamu bilang teknologinya sudah seperti Shen Jiangwo, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Aku juga tidak tahu kenapa. Ayah?
Kenapa denganmu cepat duduk? Semuanya sebenarnya aku sudah punya firasat. Pabrik kita. Tanpa Shen Jianguo, tidak akan bisa berjalan. Cepat bantu aku berdiri. Aku akan meminta Shen Gong kembali sendiri. Ayah kita sudah benar-benar. Kira subang gendangnya. Anak durhaka. Grup ini akan hancur di tanganmu. Apa Bos Fen? Ada masalah besar karena komponen kita tidak memenuhi kualitas kita mulai pre-order. Menerima banyak keluhan dan laporan bahkan menerima pemberitahuan dari pihak berwenang. Kenapa kamu melihatku dengan tatapan seperti itu? Ini karena kebodohanmu sendiri. Shen Tian, sebenarnya masih ada berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Katakan. Sampai saat ini, aku tidak takut memberitahumu. Sebenarnya aku bukan Ru Feng kakakmu itu. Orang yang selalu kamu rindukan. Sudah kamu pecat sendiri. Maksudmu, Shen Jianguo adalah kakak Ru Feng. Maaf ya, sudah lama menunggu. Tidak apa-apa. Shen Jianguo, kamu bilang kamu adalah kakak Ru Feng saya. Bagaimana mungkin? Maaf adik King. Lagi pula kamu adalah putri orang kaya bersinar terang. Sementara saya hanya seorang teknisi biasa. Ketika kamu bilang ingin bertemu dengan saya, refleks saya hanya merasa minder. Jadi saya baru menghapus kontakmu. Saya benar-benar salah. Ternyata kakak Ru Feng tidak pernah meninggalkan saya. Semuanya adalah ulahmu. Tidak apa-apa, saya masih punya kesempatan. Saya akan mencari kakak Ru Feng. Xiao Chen, kamu jaga dia baik-baik. Kalau ada apa-apa dengan keluarga Fen, saya yang pertama akan menghadapimu. Kamu tunggu saja petugas hukum datang mencarimu. Xiao Fen, jangan Xiao Fen. Bukan urusan saya. Xiao Fen. Sepertinya harus mencari kesempatan untuk menghadiahimu. Kamu pahlawan besar ini. Selalu menunggu teleponmu. Kakak Ru Feng. Shen Jianguo, sebenarnya kamu adalah kakak Ru Feng saya, benar kan? Kamu adik King. Kakak Ru Feng, Tunggu. Saya masih suka sikapmu yang angkuh sebelumnya. maaf kakak Ru Feng. Saya sebelumnya dibohongi oleh Shen Tian si brengsek itu. Orang yang selalu saya sukai adalah kamu. CEO Fan kecil begitu terang-terangan. Menggoda Shen Gong kami tidak baik kan? Kalian? Sekarang bukan. Bisa saja nanti jadi. Kalian? Jangan kalian, kami lagi, cepat pergi. Di sini tidak menyambutmu. Bagaimana bisa seperti ini? Saya ingat kamu pernah bilang seperti ini kepada saya. Segala sesuatu cari masalahmu sendiri, pikir baik-baik. Apa yang kurang dari diriku? Shen Gong lebih baik sekarang daripada nanti. Ayo, mari kita rayakan dengan baik sekarang. Kamu adalah pahlawan besar. Shen Gong, apa rencana kamu di masa depan? Apakah kamu hanya akan bekerja seumur hidup? Wang Zong, jangan ragu untuk berbicara langsung. Apakah kamu tertarik untuk melakukan sesuatu yang besar bersamaku? Apa yang bisa dianggap besar? Seperti menikah. Mempunyai anak, membangun perusahaan yang bertahan 100 tahun.